yang menjadi markas Facebook, Googleplex, hingga Twitter di San Francisco. Misi yang berhasil disepakati adalah pengembangan industri digital tanah air dan kampanye perdamaian di kancah internasional. Dalam pembicaraan saya dengan Facebook, Google, Plug and Play, mereka telah memberikan komitmen untuk kerjasama dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dengan Google misalnya, terdapat komitmen pelatihan 1.000 teknopreneur sampai nanti tahun 2020, dan juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain juga akan ditindaklanjuti seperti yang diberikan komitmen Google terhadap kita. Yang ketiga, pesan perdamaian juga telah kita tekankan dalam KTT tersebut ketika saya menjadi pembicara pertama dalam pembahasan isu counter terorisme. Pesan damai ini juga kita tindak lanjuti pada saat kunjungan ke Silicon Valley. Kita mengajak industri sosial media untuk bergabung dengan kita dalam menyebarkan narasi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai moderasi, dan nilai-nilai perdamaian. Saya juga sangat senang bahwa mereka sangat antusias untuk membantu inisiatif kita yang kita namakan Empowering Leaders of Peace. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muktamar penyatuan dualisme di tubuh P3 masih menemui kebuntuan meski lahir SK baru yang menghidupkan kepengurusan Bandung. Kubu Jan Faris bersikeras muktamar tidak perlu digelar karena P3 sudah punya satu kepengurusan, yaitu hasil Muktamar Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM sudah menghidupkan kembali kepengurusan P3 hasil Muktamar Bandung. Kepengurusan dengan masa bakti 6 bulan diberi kewenangan untuk membentuk panitia muktamar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan. Sekjen P3 hasil Muktamar Bandung, Romah Hurmuzi menyebut pendekatan Menkumham yang mirip dengan pola Golkar diharap dapat mengakhiri kebuntuan. Penyelesaian P3 tidak berbeda sama sekali dengan Golkar, karena itulah penyikapan dari kader terhadap surat keputusan itu kita harapkan juga bisa legowo dan ikhlas, karena dengan diterbitkannya surat keputusan ini tidak ada yang dimenangkan, tidak ada juga yang dikalahkan, karena kita kembali kepada titik sebelum konflik. Tidak ada lagi Surabaya, tidak ada lagi Jakarta, tidak ada lagi Romi, tidak ada lagi Jan Farid, tetap. Respon P3 kubu Muktamar Jakarta tetap menolak solusi Menkumham dan justru mengajak Romi kembali ke jalan yang dianggap benar, yaitu kepengurusan Jan Farid. Nah, sebetulnya kalau tidak suka pun dengan ketua umum kami atau pengurus di kami, segera di SK-kan, dirembukan saja, Romi masukkan, pingin jabatan apa, sekjen atau waketum, silakan. Ketua umum kan sudah jelas itu produk muktamar, sudah Pak Jan Farid. Nah, setelah itu 2 bulan, 3 bulan mau muktamar lagi boleh, kumpulin aja, masukin semua. Pengurus yang muktamar Bandung masukin semua, hanya Jan Farid lah ketua umumnya, begitu. Emron Pangkapi yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum menemui bekas ketua umum P3 Surya Dharma Ali di rumah tahanan Guntur. Mereka membicarakan SK Menkumham untuk menyiapkan Munas April mendatang. Liputan Tol Cikudir 2 pasca ambruknya atap gardu tol tersebut. Maria Lizia Hasri akan melaporkan selengkapnya dari Tol Cikudir 2 Bekasi, Jawa Barat. Maria, apa upaya yang dilakukan Jasa Marga agar beberapa pintu tol Cikudir 2 bisa dibuka kembali? Ya, Zilvia, selain perbaikan, upaya sementara yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga ini adalah menyangga pintu tol yang kemarin memang ambruk diterjang oleh angin kencang dan hujan deras. Kalau kita lihat, ini di sebelah kiri saya ada 2 tiang penyangga coklat berukuran besar untuk menyangga atap tol. Kemudian di sebelah kanan saya, ini ada tiang penyangga yang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelah kiri saya. Kemudian di tengah-tengahnya itu, Zilvia, di atap yang kalau kita lihat ambruknya itu kemarin parah dibandingkan dengan atap di kiri dan kanan, itu disangga oleh 1 pintu tol. Nah,
Memang kalau dipikir-pikir Zilvia, keamanan dari pengguna jalan yang melintas di Gardu Tol Cikunir 2 ini bisa dipertanyakan. Namun pihak Jasa Marga sudah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang melintasi ini. Pihak Jasa Marga mengatakan sudah memikirkan sebelumnya untuk membuka pintu tol yang saat ini dari 15 pintu tol sudah dibuka 10 pintu tol. Dari sebelumnya bertahap 4 pintu tol, kemudian tadi pagi dibuka 8 pintu tol, sekarang dibuka lagi 10 pintu tol. Jadi otomatis hanya ada 5 pintu tol saja yang belum bisa dioperasikan seperti itu. Nah, tadi kami juga sempat mewawancarai pihak Humas atau Corporate Communication dari pihak Jasa Marga dan berikut adalah keterangannya. Salah satu jalur yang vital juga ya, menghubungkan antara Cikampek dengan Jakarta Lingkar Luar. Nah, dan ini juga untuk pelayanan kepada pengguna jalan kami, gitu ya. Jadi artinya tentu kami sebelum membuka ini kami juga memastikan bahwa memang ini aman untuk dilewati. Sehingga memang belum semua lajur transaksi di gerbang tol ini kami buka, demikian. Zilvia. Maria, berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasa Marga untuk memperbaiki keseluruhan atap gardu tol? Zilvia, perbaikan sementara saat ini masih dilakukan, namun untuk perbaikan keseluruhan itu tadi pihak Jasa Marga belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pihak Jasa Marga mengatakan ingin berfokus terhadap yang penting seluruh pintu tol ini dapat beroperasi terlebih dahulu karena memang perbaikan keseluruhan kalau kita lihat itu terbuat dari baja sedikit waktunya lebih lama. Sehingga memang saat ini diprioritaskan untuk membuka jalan tol semua, kemudian keselamatan dari para pengguna jalan tol karena memang kalau kita bandingkan kemarin atap yang dirasa tidak ada masalah itu bisa ambrol terkena hujan dan juga angin kencang, apalagi sekarang yang kalau kita lihat ada kerusakan yang bisa dibilang ini cukup parah, sehingga jika ada hujan atau angin kencang yang diprediksi nanti akan terjadi lagi, ini bisa rawan ambruk lagi begitu Zilvia. Demikian Zilvia untuk sementara yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikunir 2. Maria Lizia Hasih, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, banjir yang menggenangi tol Cikarang kilometer 34 dan kilometer 37 Minggu malam lalu pagi ini telah surut. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya sudah dapat melintas dengan normal. Gerbang tol Cikarang Timur yang sempat ditutup semalam juga telah dibuka dan dapat dilintasi kendaraan. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya pun terpantau ramai lancar. Banjir yang menggenang Minggu malam menyebabkan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kabupaten menutup jalur kendaraan yang melaju dari arah Cikampek menuju Cikarang Pusat. Kendaraan dialihkan menuju gerbang tol Cibatu kilometer 34. Kepadatan pun terjadi mulai kilometer 37 hingga kilometer 47. Penutupan terjadi dari pukul 5 sore, namun jalur kembali dibuka pukul 9 Minggu malam. Banjir yang terjadi semalam disebabkan oleh hujan deras yang mengakibatkan debit air di Situ Alam Sari meluap dan membuat tanggul jebol. Untuk mengantisipasi hal ini agar tidak kembali terjadi, PT Jasa Marga akan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk memperluas penampung Situ Alam Sari dan membenahi sistem drainasi tol agar dapat menampung genangan air saat hujan deras. Tim Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kawasan perumahan Kabupaten Kampar Riau. Nak pakai apa itu, Bu? Wah, ini naik tinggi. Anggota Basarnas menyelamatkan warga yang sudah 2 hari terjebak dalam rumah karena tidak ada perahu untuk keluar dari lokasi banjir. Satu persatu warga dievakuasi dalam permukiman penduduk yang terendam. Ketinggian air di kawasan perbatasan Kampar Pekanbaru mencapai 2 meter. Tim evakuasi memindahkan warga ke lokasi aman dengan menggunakan perahu karet. Selama 1 bulan terakhir, kompleks Geraha Kualu sudah 2 kali dilanda banjir. Keselamatan warga semakin terancam karena ketinggian air terus bertambah. Udah. Orangnya tadi? Tidak boleh ke sana. Biarkan orang kena. Kawasan awak sikut.
Pemirsa, luapan Waduk Jati Gede yang merendam akses utama dari Sumedang menuju Garut dan Tasikmalaya semakin tinggi. Sementara itu, warga dari 3 desa di Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengungsi di posko pengungsian BPBD akibat banjir. Trianisha memantau langsung dari Sumedang, Jawa Barat, dan Wilson Purba dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Trianisha terlebih dahulu. Nisha, bagaimana kondisi jalan yang terendam air luapan Waduk Jati Gede saat ini? Ya, Zilvia, kondisi Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat saat ini ketinggian air terus bertambah seiring dengan hujan yang turun terus-menerus sejak kemarin dengan intensitas yang cukup tinggi. Pada saat ini ketinggian air berada di kisaran 1,5 meter. Jika kemarin ada jembatan di kawasan ini yang belum terendam air, namun pada siang hari ini jembatan ini sudah mulai terendam air. Kemarin juga masih ada kendaraan-kendaraan berukuran besar seperti bus dan truk yang masih bisa melewati jalan ini. Namun pada hari ini sudah tidak bisa lagi dilewati kendaraan, baik itu kendaraan kecil maupun kendaraan besar sama sekali, karena di bagian dalam di Jalan Cimuja ini sudah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, karena ini tidak hanya disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus, tapi juga ditambah dengan